Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalvindra dengan nomor NIM 2210411004 dari kelas Mikrobiologi A yang diampu oleh Ibu Dr. Syafrizayanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan mikrobiologi industri dalam produksi zat aditif pangan dan bahan kimia. Di sini akan dimuat juga teknik isolasi, identifikasi, dan metode peningkatan produksinya. Yang pertama itu kita masuk kepada bagian pemanfaatan industri kimia, yaitu pemanfaatan bakteri Clostridium acetobutylicum terhadap produksi ABE atau aseton butanol etanol. Nah, fermentasi ABE ini oleh Clostridium acetobutylicum sesuai dengan namanya, sesuai dengan judul, itu produk utama yang dihasilkan itu adalah butanol, aseton, dan etanol. Rasio dari ketiga jenis produk ini adalah 6:3:1. Fermentasi ini berlangsung selama 2 fase, yaitu fase acidogenesis dan fase solventogenesis. Fase acidogenesis ini adalah produksi asam-asam organik seperti asam asetat dan butirat. Kemudian solventogenesis, asam organik yang sudah dihasilkan tadi akan diubah menjadi solvent, baik itu butanol ataupun aseton. Kemudian bakteri Clostridium acetobutylicum ini bisa didapatkan dari banyak hal, seperti dari permukaan tanah, lumpur, dan di daerah pertanian. Perlu diketahui bahwa bakteri ini sebenarnya adalah bakteri patogen yang berbahaya ataupun merugikan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun dengan aplikasi ini diharapkan nantinya meningkatkan peluang dari usaha di bidang mikrobiologi untuk masa depan kita nantinya. Kemudian untuk teknik isolasi dari yang disampaikan tadi, itu kita mengambil sampelnya dari tanah pertanian sebanyak 5 gram, kemudian kita suspensikan ke dalam larutan buffer fosfat yang sudah steril. Kemudian kita persiapkan 2 media. Yang pertama itu ada media RCM atau Reinforced Clostridial Medium. Itu untuk pengayaan atau untuk perlakuan awal. Kemudian ada tritose sulfide cycloserine atau TSC. Itu untuk isolasi koloninya. Nah, inokulasi awal suspensi ini kita masukkan ke dalam tabung berisi RCM tersebut. Kita inkubasi selama 48 jam. Ini gunanya adalah untuk menghasilkan atau mengambil bakteri-bakteri dari dalam tanah tersebut. Kemudian setelah kita dapatkan bakteri-bakteri tersebut, baru kita subkulturkan atau kita ulang lagi inokulasi pada TSC agar yang padat. Kita gunakan teknik strict kuadran sehingga kita nanti akan mendapatkan koloni dengan jumlah koloni yang tunggal kalau bisa. Itu kita inkubasi selama 48 jam di suhu 37 derajat Celcius. Nah, isolasi koloni yang berbentuk bulat itu kalau misalkan masih dalam koloni besar kita streaking ulang. Jika sudah tidak terlalu besar lagi atau tunggal, baru kita isolasi bakteri tersebut. Kemudian ada beberapa identifikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah bakteri yang kita dapatkan itu benar bakteri Clostridium itu atau tidak. Yang pertama itu ada pewarnaan gram. Jika kita gunakan pewarnaan gram, itu akan termasuk pewarnaan gram positif yang menghasilkan warna ungu. Kemudian bisa juga dengan pewarnaan spora. Karena bakteri ini itu bakteri pembentuk spora. Dan penanda dia sebagai bakteri pembentuk spora itu dia akan menghasilkan warna hijau. Kemudian ketika kita amati menggunakan mikroskop, itu akan menghasilkan batang tunggal atau berpasangan atau dia bisa juga membentuk rantai pendek sesama bakterinya. Kemudian jika kita gunakan identifikasi molekular, itu bisa kita gunakan identifikasi menggunakan PCR dengan amplifikasi gen 16S RNA. Itu siklus PCR-nya itu kita mulai dari denaturase, annealing, ekstansi, pengulangan. Kemudian untuk hasilnya itu kita dapatkan produk PCR-nya itu sepanjang 1500 BP.
yang mana ini merupakan identik dari bakteri tersebut. Kemudian kita juga lakukan 4 uji kimia. Yang pertama itu ada uji katalase, ada uji hidrolisis pati, uji indol, dan uji produksi gas aseton dan metanol. Nah, untuk uji katalase dia itu negatif, sedangkan untuk hidrolisis pati dia positif. Sedangkan untuk uji indol dia negatif dan uji produksi gas itu positif. Ini sangat mendukung menandakan adanya bakteri Clostridium tersebut. Karena untuk uji produksi gas aseton dan metanol itu sudah menjadi fungsi yang kita manfaatkan di sini dan dia terbukti positif di sana. Kemudian kita lakukan metode optimasi agar hasil yang kita dapatkan itu optimal. Kita gunakan di sini adalah metode fermentasi fed batch, yang mana itu kita lakukan dengan 2 tahapan. Yang pertama itu kita penambahan substrat secara bertahap. Di sini substrat yang kita gunakan adalah glukosa. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana pengaruh substrat secara bertahap ini untuk peningkatan produksi asam. Kemudian juga bisa kita lihat pengaruh-pengaruh lainnya terhadap asam. Kemudian ada penghilangan solvent. Nah, untuk mengurangi toksisitas solvent terhadap sel solvent, maka solvent tersebut dikeluarkan secara terus-menerus dari medium menggunakan gas stripping. Dengan metode optimasi yang tadi, maka pada artikel yang kami ambil itu didapatkan bahwa produksi total ABE-nya itu bisa mencapai 35,6 gram per liter dalam waktu 45 jam. Dengan butanol yang kita peroleh itu adalah 25,1 gram per liter. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi dibandingkan dengan fermentasi menggunakan metode konvensional. Nah, di sini ada kami tampilkan diagram atau kurva bagaimana peningkatan dari produksi butanolnya dan juga bagian-bagian lainnya. Kemudian kelebihan dari metode optimasi ini adalah kita itu memiliki kontrol substrat yang lebih baik karena kita di sini mengendalikan jumlah substrat yang diturunkan sehingga pastinya substratnya itu bisa kita kendalikan. Hal itu bisa mencegah produksi asam berlebih yang pertama, yang kedua itu juga bisa menghindari penghambatan pertumbuhan sel. Yang kedua itu kita melakukan penghilangan solvent secara in situ atau gas stripping. Nah, ini berperan dalam mengurangi inhibisi produk secara signifikan. Kemudian ada peningkatan hasil produk, itu hasil produksi lebih tinggi dan waktu fermentasi lebih efisien. Yang terakhir itu ada fleksibilitas penggunaan substrat. Kita itu adaptif terhadap berbagai jenis substrat dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Kemudian ada rekayasa genetik dari bakteri Clostridium acetobutylicum ini, yang mana kita melibatkan pendekatan rekayasa metabolik itu mencakup knockout gen dan overekspresi gen. Selain itu, teknologi CRISPR atau Cas9 dan Targetron digunakan untuk mengubah jalur metabolik bakteri guna meningkatkan produksi butanol. Nah, di sini kita akan lebih meningkatkan hasil butanol yang kita harapkan nantinya. Nah, rekayasa metabolik ini sendiri adalah modifikasi jalur metabolisme untuk meningkatkan produksi butanol. Sedangkan CRISPR Cas9 ini adalah penyuntingan gen presisi menggunakan mekanisme alamiah bakteri. Kemudian ada Targetron, itu teknik berbasis intron untuk mengganggu gen target secara spesifik. Ketiga metode ini sangat membantu dan saling mendukung satu sama lain untuk melakukan rekayasa genetik tersebut. Cara kerja dari metode ini adalah yang pertama itu ada knockout gen. Itu kita menonaktifkan gen produksi asam, misal ADC. Kemudian ada juga overekspresi gen, itu meningkatkan ekspresi gen produksi butanolnya, yaitu misal gen GRO-ESL SPOA. Yang terakhir itu ada modifikasi gen untuk mengalihkan metabolisme dari acidogenesis ke solventogenesis. Kemudian ada 3 gen yang akan direkayasa. Itu tuh ada
3 gen yang akan kita rekayasa. Yang pertama itu ada ADC, itu akan kita hapus untuk mengurangi produksi aseton. Kemudian ada SPOA, itu di overekspresi untuk meningkatkan produksi butanol. Kemudian ada CTFB desilencing untuk meningkatkan rasio butanol. Kemudian ada proses rekayasa, itu konstruksi plasmid transformasi bakteri atau elektrotransformasi. Itu fermentasi dan pengamatan hasil. Kemudian ada hasil rekayasa, itu peningkatan produksi butanol dari 70% menjadi 80% hingga 85%. Peningkatan toleransi bakteri terhadap butanol dan pengurangan produksi aseton. Kemudian ada pemanfaatan bakteri Gluconobacter oksidan terhadap produksi prickly pear vinegar. Itu pendahuluannya, keunggulan geoksidan ini adalah efisien dalam mengoksidasi gula dan etanol, dan tahan terhadap suhu tinggi, dan saat asetifikasi menghasilkan polifenol tinggi. Kemudian ada karakteristik cuka, itu kaya senyawa bioaktif, aroma, rasa kompleks, dan manfaat kesehatan tinggi. Kemudian ada proses fermentasi, itu ada kultur terendam, geoksidan, dan amlorum, suhu 30 derajat Celcius, 37 dan 40. Tujuannya cuka berkualitas tinggi dan manfaat produknya itu antioksidan tinggi, sifat antimikroba dan unggul di pasar. Kemudian ada teknik isolasinya, itu kita menggunakan teknik isolasi stick juga. Kita akan menyebarkan bakteri yang sudah kita ambil dari sampel yang sudah kita inkubasi juga dengan agar medianya itu IPG. Kemudian ada identifikasi morfologi. Morfologinya itu berbentuk batang, bisa kita temukan sendiri atau berpasangan dalam rangka pendek. Dia termasuk gram negatif, berwarna merah muda. Dan karakteristik koloninya itu bulat putih hingga kuning. Diameternya 1-3 mm. Kemudian ada identifikasi molekular. Sama kita menggunakan 16 sRNA. Hasilnya itu 720 BP. Itu sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada uji biokimia, ada uji oksidasi dan uji katalase. Pada uji oksidasi dia negatif karena tidak ada warna biru, sedangkan uji katalase dia positif, ada pembentukan gelembung. Kemudian ada metode optimasi, yaitu yang kita menggunakan desain central composite rotable design dengan software design expert. Kemudian variabelnya itu waktu fermentasi dan konsentrasi bubuk biji. Validasinya itu metode permukaan respon. Kemudian pengukuran hasil itu kandungan asam asetat dan etanol memenuhi regulasi cuka. Kemudian regula produksi dan total fenol lebih rendah dari prediksi, tetapi masih dalam batas. Kemudian peningkatan aktivitas antioksidan. Hasilnya itu hasil optimalnya itu pada waktu fermentasi 248 jam. Konsentrasi bubuk bijinya itu 35%, asam asetatnya 5,55% dan etanol 0,42%. Dan juga ini adalah kurva yang bisa kita amati terkait peningkatan metode optimasinya. Sedemikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.